zaman kan sudah lama semakin maju dan teknologi juga semakin maju, tapi kita juga harus menekankan pada anak-anak mereka supaya tidak samar seperti dunia ini, tapi mereka bisa menunjukkan karakter pemenang, tapi pemenangnya pemenang di dalam Tuhan. Menurut kami itu karakter si anak itu akan bertumbuh dan berkembang, terutama dari dalam keluarga itu sendiri gitu. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang tua harus selalu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Shalom keluarga Tuhan. Selamat berjumpa dalam acara Kesaku. Keluarga sehat, anak kuat, keluarga sehat. Topik perbincangan kita kali ini adalah menumbuh kembangkan karakter pemenang pada anak. Bagaimana cara-cara keluarga untuk menumbuhkan karakter pemenang di era digital yang sangat kompetitif ini. Tamu kita kali ini adalah dua kepala keluarga yang spesial. Yang pertama adalah Ibu Meti Toisuta dan Pak Agung Bong. Selamat ketemu Ibu Meti, Pak Agung. Apa kabar? Kembali. Baik, puji Tuhan. God is good. All the time. Ya. Digat ya. Wah, mantap. Nah, Bu Meti gimana kegiatannya, Bu, di dalam pandemi ini, Bu? Seperti biasa lah ya, menjalankan hari-hari sebagai ibu di rumah. Ya, ini spesial nih Bu Meti ya. Bu Meti ini seorang ibu rumah tangga, single mom yang belum sampai setahun ya. Kita terus berdoa buat beliau ya, untuk terus dapat membimbing anak-anaknya. Ada 3 ya, 1 putra 2 putri Bu ya. Kita terus mendukung beliau dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya ya. Terima kasih bisa hadir pada acara ini. Yang berikutnya Pak Agung, bagaimana kegiatannya Pak Agung di pandemi ini? Ya, puji Tuhan, selama ini Tuhan baik ya. Baik. Walaupun saya di tengah pandemi ini, saya selalu keluar rumah untuk cuci darah 3 kali seminggu. Wow. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan selalu menjaga saya dari virus-virus pandemi di luar. Jadi Tuhan tetap menopang saya. Wah, luar biasa ya. Pandemi ini sudah berjalan 16-17 bulan ya, dan Pak Agung itu benar-benar spesial, Bapak Ibu ya, seminggu 3 kali ya. Iya, seminggu 3 kali. Biasa. Kita terus berdoa mendukung Pak Agung ya untuk pemulihan beliau. Terima kasih ya, boleh hadir ya dalam acara ini, dalam keadaan seperti ini ya. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita yang spesial ini ya, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini. Pada akhirnya Bapak Ibu, pencapaian karakter ini adalah disempurnakan seperti pada Kristus. Yesus teladan kita, dia memiliki sifat karakter, penuh kasih kepada sesama, murah hati dan baik hati yang selalu menolong. Dengan memiliki sifat karakter yang ada dalam buah roh ini, saya percaya apapun profesi mereka kelak, anak-anak akan menang dalam situasi yang sulit, menang dalam zaman apapun, dan dia diterima dimanapun, karena nilainya tidak akan pernah bertentangan dengan nilai atau hukum apapun. Inilah cara nasihat Tuhan dalam mendidik anak-anak kita, dalam menumbuh kembangkan karakter pemenang atau karakter Kristus pada mereka. Bukan bersikeras pada obsesi atau kemauan pribadi, jalan pikiran sendiri, tapi mau berserah pada jalan-jalan Tuhan, menjadikan mereka bahkan lebih dari pemenang. Demikian cuplikan ibadah Family Week. Yang selengkapnya Anda dapat saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema GKA bulan ini, yaitu surrender, yaitu berserah kepada cara Tuhan, bagaimana menumbuh kembangkan karakter pemenang kepada anak. Ya, kita akan langsung berbincang dengan tamu kita yang spesial ini. Tadi saya lupa, Pak Agung punya
putra satu ya Pak ya, masih kecil Pak ya. Iya, kecil ya. Umur 6 tahun ya. 6 tahun ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus ya, apa pesan penting yang Bapak Ibu dapat di khotbah ibadah Family Week bulan ini? Ya, mungkin dari Bu Meti dulu nih Bu. Silakan Bu. Oke, yang saya dapat dari khotbah tersebut adalah keluarga itu sangat berperan penting, sangat berperan penting pada pertumbuhan karakter anak. Supaya begini, zaman kan sudah semakin lama semakin maju dan teknologi juga semakin maju, tapi kita juga harus menekankan pada anak-anak mereka supaya tidak samar seperti dunia ini, tapi mereka bisa menunjukkan karakter pemenang, tapi pemenangnya pemenang di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, ya. Wah, luar biasa. Ya, bagus sekali. Kalau yang Pak Agung, kira-kira apa Pak Agung yang didapat dari khotbah Family Week bulan ini? Seperti Ibu Mary katakan, menurut kami itu karakter si anak itu akan bertumbuh dan berkembang, terutama dari dalam keluarga itu sendiri gitu. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang tua harus selalu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, terutama dalam mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kata kuncinya tadi saya tangkap dari dua-duanya, jadi keluarga sangat berperan. Jadi suasana dalam keluarga sangat-sangat berperan dalam tumbuh kembang karakter anak ya. Ini sangat penting, catatan yang sangat penting buat kita ya. Betul. Bahkan dibilang kalau keluarga sehat itu bangsa jadi sehat. Ya, bangsa tuh jadi maju ya. Iya betul. Itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau dari Bapak Ibu tadi katakan sangat penting mulai dari keluarga. Kira-kira Bapak Ibu sudah menangkap nggak langkah-langkah di dalam menumbuh kembangkan karakternya untuk anak-anak? Ya. Mungkin dari Bu Meti dulu nih. Ya, ladies first, Bu. Ladies first, selalu. Iya. Kalau dilihat dari khotbah kemarin ya, saya juga sangat setuju ya Pak ya, bahwa langkah-langkah itu bisa kita lakukan mulai dari pemuritan dalam keluarga. Pemuritan dalam keluarga ya. Iya, dengan cara kita bangun mesbah doa bersama-sama di dalam keluarga. Ya. Lalu juga melakukan renungan secara pribadi. Ya. Ya, itu langkah pertama Bu ya. Ya, langkah pertama pemuritan dalam keluarga. Jadi nggak usah jauh-jauh memuridkan orang lain Bu ya. Jadi dimulai dari keluarga karena memang pemuritan itu adalah amanat Kristus sebenarnya buat kita orang percaya. Ya, semua orang percaya. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu, kita mulai dari keluarga dan kita berharap ya dengan pemuritan itu orang mengenal Kristus secara pribadi. Baik Bu, tadi luar biasa. Langkah kedua nih, mungkin Pak Agung nih, ya. Langkah berikutnya apa Pak Agung? Mungkin keteladanan dari kita sebagai orang tua gitu, karena anak itu sangat menyerap apa yang dia lihat dan dengar, gitu ya. Dan kita sebagai orang tua. Jadi kita tuh harus dapat memberikan teladan karakter Kristus dalam keluarga gitu. Memang sangat penting sih ya kalau teladan ya, apalagi anak milenial gitu ya, zilenial sekarang ya, itu sangat-sangat menyerap apa yang mereka lihat. Kalau nggak sesuai mereka nggak apresiasi. Itu tantangan yang ini tidak main-main. Jadi sebagai orang tua bukan asal dapat keturunan nih, tapi bertanggung jawab ya terhadap anaknya. Anak kita ya. Tanggung jawab kita semua itu ya. Jadi teladan. Jadi jangan itu ya. Benar-benar sebagai
Teladan-teladan artinya kita apa yang kita ajari harus kita perbuat dulu. Ini berat ini ya. Jadi ini berat dari proses menurut saya. Oke. Itu baru 2 langkah. Ya, setahu saya ada 4 langkah. Mungkin Bu Meti bisa nambahin langkah yang lain, Bu. Ya, itu yang langkah ketiga itu menumbuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab ini bertanggung jawab atas talenta yang kita Tuhan kasih. Buat kita ya, kita arahkan kepada anak-anak bahwa apa yang mereka punya itu mereka bisa kembalikan kepada Tuhan seperti ini. Saya ya seperti anak saya Yoel 17 tahun, dia sudah ikut melayani di GKA dan kita harus support dia. Ya, papanya yang selalu apa ya, setiap kali kalau dia tugas atau dia kalau udah masih santai di rumah, kamu nggak tugas gitu ya. Jadi kita support dia dan kita juga tanamkan kepada dia bahwa apa yang dia punya, talenta apa yang dia punya saat ini, dia kembalikan kepada Tuhan itu sebagai bentuk ucapan syukur dia. Bahwa dia sudah diberikan talenta tersebut dan kamu melayani Tuhan itu tanpa apa ya namanya mau imbalan apa-apa, tapi benar-benar tulus melakukannya dan juga harus lakukan dengan rajin juga. Tulus, rajin, dan tidak jadi beban buat dia. Tidak jadi beban. Berarti kalau tidak jadi beban harus sukacita dong, ya harus sukacita. Good ya. Saya teringat jadi Lucinta, Bu ya. Tulus, rajin dan sukacita. Itu Bu, kalau menurut saya kalau kita kita lakukan terus 3 itu terus bergulung-gulungnya jadi besar, itu bisa luar biasa loh ya nanti ya, anak itu karakter anak kita itu ya. Ya, puji Tuhan, itu langkah ketiga. Tahu saya ada 4 langkah. Nah, mungkin Pak Agung nih langkah yang terakhir apa Pak Agung ya. Yang keempat itu dengan membawa anak kita sebagai biasa, walaupun anak saya juga masih kecil ya, masih belum bisa melayani Tuhan, tapi dia itu suka kita ajak ke gereja, ke rumah Tuhan dulu ya, sebelum masa pandemi. Karena kalau masa pandemi seperti ini, kita bisa mengajarinya anak itu untuk ibadah sekolah minggu gitu, secara online, walaupun secara online ya. Gitu. Bisa juga mungkin dengan ibunya bercerita gitu dari bacaan rohani yang ada di rumah, diceritakan bagaimana mengerti dan memahami sejarah tentang Kristus. Bisa dari bacaan-bacaan sih. Ya, jadi istilahnya langkah yang dibawa ke rumah Tuhan tuh memang kita berharap anak kita ya itu paling tidak punya satu komunitas, teman-teman, satu nilai-nilai. Soalnya kalau dia tidak punya komunitas yang baik, yang dipercaya, itu nanti berbahaya di bawah. Sekarang kan gangguannya banyak ini, ya godaan banyak, gangguannya banyak. Kita harus punya teman-teman yang yang dipercaya. Jadi istilahnya kalau kita bawa ke rumah Tuhan tuh kita berharap anak kita bertumbuh dalam satu safe community, ya. Komunitas yang dipercaya, ya itu sebenarnya ya dibawa ke rumah Tuhan, ya sehingga pada saat nanti dia di komunitas lain dia udah punya prinsip, punya pegangan gitu ya. Ya itulah 4 langkah Bapak Ibu ya pemirsa Sakti yang disampaikan oleh 2 tamu kita, 2 narasumber kita. Rasanya sudah tepat sekali. Nah, sekarang nih Bapak Ibu tantangannya artinya ya kita udah tahu langkah-langkahnya gitu ya. Bapak Ibu sudah tahu apa sih yang sudah diterapkan, apa yang belum. Kira-kira dari 4 langkah ini apa sih ya yang mau diterapkan atau yang mau ditingkatkan atau yang mau dilakukan gitu ya. Ini dari Bu Meti lagi nih, ladies first. Udah terlanjur ladies first, Bu. Ladies first ya. Dari 4 langkah itu, ya yang pasti setiap orang tua pasti sudah ada yang jalankan, tapi juga ada yang belum ya Pak ya. Begitu juga saya, kalau saya sendiri sih sejak papanya meninggal itu
kita udah mulai jauh sebelum itu sih, tapi kesininya kita udah mulai lakukan itu mesbah doa bersama. Oh, mesbah keluarga ya. Oh, puji Tuhan. Ya, bersama dengan kita by video call dengan keluarga di Palembang, sama-sama saling doakan masing-masing. Ya. Tapi yang kami belum lakukan ini adalah dengan cara pribadi. Belum, dan saya rasa ya kita sudah harus mulai. Kalau saya pribadi sih saya sudah mulai, tapi saya belum melakukan itu buat anak-anak. Iya, oke. Ya. Mulai yang kedua soal teladan ya Pak ya. Kalau saya melihat saya ini belum lah dikatakan orang tua yang sempurna baik gitu untuk anak-anak saya. Jadi saya terus mau untuk tetap belajar bagaimana saya bisa jadi teladan buat anak-anak saya dalam kehidupan sehari-hari, dalam saya tetap terus belajar, karena saya inilah role model mereka, apalagi saya tinggal dengan saya. Betul. Ya. Jadi dua nih Bu Meti ya, satu ingin menanamkan, mengajari anak-anak mulai mesbah pribadi, pribadi, baca firman Tuhan, karena dari situlah dia belajar karakter-karakter orang pilihan Tuhan Bu ya, bisa membedakan mana yang disukai Tuhan, mana yang tidak disukai Tuhan gitu ya. Itu sangat bagus, dan apalagi Ibu sudah melakukan tadi renungan pribadi sendiri gitu ya, karena memang itu jadi contoh, tinggal nanti bagaimana menanamkannya kepada anak-anak. Menurut saya itu sangat bagus Bu, tinggal disesuaikan ya renungannya. Ada tuh renungan anak-anak tuh ada Bu ya, banyak sekali renungan anak-anak ya, disesuaikan dengan umurnya ya, itu sangat bagus ya, sangat-sangat bagus kalau anak-anak sudah mulai terbiasa ya. Dan tadi dikatakan Ibu ini ya teladan ya. Ya memang saya juga sama Bu. Ya setiap orang tua rasanya belum sempurna, tapi itu adalah proses menurut saya. Yang penting kita mau jadi teladan. Masalah itu mau berjalan paralel atau duluan, yaitu nanti sambil berjalan ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, kalau Pak Agung nih ya, apa sih ya Pak yang mau diterapkan Pak ya dari keempat langkah itu Pak? Kalau kami di rumah tuh selalu ada setiap pagi ya, sebelum aktivitas tuh selalu ada doa pagi gitu. Doa pagi, yaitu kita menyertakan anak juga gitu, di situ. Tapi kan sekarang saya Bogdan itu di Bandung. Oh, anak di Bandung. Jadi itu agak susah kan. Ya, anak dititip di opa-omanya di Bandung gitu. Jadi agak susah sih memang. Jadi kami cuman setiap pagi cuman doa pagi itu cuman berdua aja gitu. Tantangannya sih itu sih kami juga sebenarnya juga pengen tuh anak kita di sini, tapi kan ya terkendala saya juga sakit gitu. Jadi memang mengharuskan biar fokus ya Pak ya. Iya, fokus untuk dalam pengobatan saya gitu. Lalu di sana juga, walaupun di sana, tapi kami juga menerapkan supaya anak saya itu diajarkan berbagai macam lah gitu, misalkan alat musik dan sambil bernyanyi rohani atau gimana gitu, diajarkan sama opanya di sana. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi karena sih itu aja sih komunikasinya Pak, agak jauh. Wah itu mungkin kesulitannya Pak ya, kesulitan yang tapi dari Bapak sendiri tadi kan ingin buat melakukan mesbah keluarga lagi Bu ya. Nah, selain itu kira ada lagi nggak Pak yang mau diterapkan selain mesbah keluarga dari 4 langkah tadi? Apa ya? Sebenarnya pengen anak itu terkadang kan memang beda ya Pak ya, keinginan opanya keinginan saya gitu, jadi agak susah gitu Pak untuk ininya gitu. Jadi saya pengennya sih
dia tetap kesini lagi, itu aja sih. Ya. Ya saya tahu sih, memang tantangannya Bapak lagi, apalagi seminggu 3 kali ya. Ya betul Pak, waktunya habis. Bisa tertangani memang, harus dua-duanya. Iya. Ini jalan, tapi anaknya juga nggak boleh terbengkalai. Iya. Memang mau harus diambil tindakan. Ya, kita berdoa terus ya, Pak Agung ya. Amin Pak, terima kasih. Agar semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan semua ya. Amin. Ya. Baik, saya yakin tadi Ibu Meti, ya Pak Agung ya sudah membayangkan tadi ya, untuk saya mau meningkatkan ya, langkah-langkah itu agar anak saya berkembang ya, dengan karakter pemenang, yaitu karakter Kristus gitu ya, agar dalam setiap zamannya ya, zaman sekarang katanya zaman yang kompetitif ya, nah kesulitan ya. Sekarang bukan manusia dengan manusia aja saingannya Pak, ya manusia dengan teknologi. Nah, itu jadi luar biasa. Jadi kalau dulu saya mungkin akan saingan dengan ini orang gitu ya, zaman kita. Tapi entar zaman anak enggak gitu loh ya. Dengan ya seperti yang di dalam khotbah ya, antara manusia dengan robot ya, manusia dengan aplikasi, dengan sistem ya. Karena yang namanya sopir aja udah nggak ada Pak. Sekarang pintu tol juga nggak ada kan, yang jagain udah nggak ada. Itu baru sekarang, apalagi nanti ya. Banyak sekali katanya lapangan-lapangan pekerjaan itu akan hilang. Ya mungkin ada lagi yang tumbuh yang baru dengan teknologi baru ya. Makanya kita harus punya mental watak gitu ya, yang tangguh gitu ya. Karena menurut penelitian Pak Nadim itu, nanti saya kirim Bapak Ibu ya, itu justru yang orang bisa sukses anak-anak tuh bukan karena rankingnya top segala, itu mendukung itu bagus ya, bukan saya tidak bagus, tapi itu ternyata yang paling dibilang pengaruh, dibilang IQ aja itu nomor 20 pengaruh dalam kesuksesan ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu karakter semua Pak. Bayangin Pak ya, bagaimana dia tahan terhadap bantingan, bagaimana tahan terhadap tekanan, bagaimana dia mampu berani bertindak Pak, itu semua karakter Pak ya. Bukan pinter tapi tidak berani berekspresi juga kependem gitu ya. Jadi istilahnya apa pentingnya itu ya. Baik, nanti pasti yakin Bapak, saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk share apa sih kesulitan yang Ibu bayangkan dalam menerapkan nanti langkah-langkah tadi. Tapi sebelumnya kita mau membacakan sharing dari pemirsa atas kesulitan dan tantangan dari tamu Saku bulan lalu ya. Ya. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana caranya membangun komunikasi yang tetap harmonis dengan pasangan, terutama di saat tingkat hormonal istri lagi tinggi. Ini pertanyaan dari Pak Theo. Ini ada sharing dari keluarga ya, diwakili dari Bu Agustina. Beliau menjawab begini, kata kunci dari komunikasi adalah mendengar dan keterbukaan. Di saat tingkat hormonal istri lagi tinggi, secara terbuka ngomong dengan suaminya bahwa kondisi emosionalnya tidak stabil. Mengungkapkan suasana hati dan seluruh perasaan yang sedang dialaminya kepada suaminya. Istri meminta untuk secara mental dan spiritual untuk didukung atau disupport secara penuh. Suami belajar memahami kondisi dan perasaan istri saat itu. Suaminya dengan hati terbuka menawarkan kepada istri apa yang bisa dibantu. Itu tips ya dalam menghadapi kondisi istri dalam hormonal yang sedang tidak stabil ya. Jadi memang di sini artinya suami bukan malah menuntut di sini. Di sini kuncinya harus malah lebih mengerti ya, harus tidak mendesak ya kalau ada permasalahan yang ada, tapi justru mau mendengar dan keterbukaan. Itu kuncinya di komunikasi ya. Baik, yang pertanyaan kedua ya, ini
Bu Roli nih. Bu Roli itu minta tips ya. Tips untuk orang tua dalam mempersiapkan anak yang akan berumah tangga. Ya, ini jawaban dari sharing Bu Agustina. Ya, beliau mempersiapkan anak-anaknya sejak dini. Maksudnya mulai sejak SMP. Jadi sejak muda mereka ternyata diajari untuk memilih pasangan. Ya. Nah, tambahan dari saya, ya, tambahan dari saya lah, tentu sebelum menikah calon pasangan sudah diberikan banyak sekali bimbingan, ya, modal dari gereja, ya, bagaimana membentuk rumah tangga. Jadi hal apa yang perlu dipersiapkan orang tua hanya lebih kepada sharing, lalu menurut saya, ya, sharing orang tua dalam membangun dan membina rumah tangga, khususnya dalam mengatasi konflik, ya. Ini akan menambah modal untuk keluarga baru dalam menerapkan langkah-langkah yang praktis dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Jadi menurut saya sih hanya lebih ke arah sharing aja, ya, karena yang lain-lainnya juga saya yakin sudah banyak bimbingan dari gereja. Ya, demikianlah sharing dari Ibu Agustina Maria, dan tambahan saya sedikit, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas sharing dari beliau. Ya, baik, sesi yang terakhir adalah sesi permintaan bantuan, ya. Permintaan bantuan ini saya memberikan kesempatan kepada Pak Agung dan Bu Meti untuk menyampaikan, ya, masing-masing satu pertanyaan, ya, yang akan mungkin kesulitan yang dihadapi, yang dibayangkan dalam untuk menerapkan langkah-langkah yang akan dilakukan, ya, untuk menumbuh kembangkan karakter pemenang pada anak. Jadi saya kasih kesempatan dulu dari Bu Meti. Mungkin Bu Meti silakan sharing, ya, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa, kesulitan yang dihadapi kira-kira. Tadi kan saya sudah bilang bahwa kita terus, ya, orang tua berusaha berproses untuk dan buat anak-anak, ya. Ya. Bagaimana, pertanyaannya bagaimana, atau adakah prinsip-prinsip dasar bisa kita jadi teladan yang baik buat anak-anak kita di masa sekarang ini. Ya. Itu satu, terutama seperti saya, single parent yang mempunyai anak 3 dengan range usia yang cukup lumayan jauh gitu, Pak. Remaja, setengah remaja, dan anak-anak gitu. Iya. Saya mengerti sekali, ya. Ini tantangan yang sangat challenging kalau menurut saya, ya, Bu Meti, ya. Oke, ini dari Pak Agung kira-kira apa yang mau di-sharingkan, Pak, kesulitannya, Pak? Kembali ke hubungan komunikasinya sih, Pak, sebenarnya. Ya. Dengan anak itu harus berkualitas lagi seperti kami, ya. Hubungannya tuh long distance banget gitu. Ya. Dari Jakarta ke Bandung, terkadang komunikasinya itu cuman seminggu 2 kali, seperti gitu-gitulah. Supaya gimana caranya supaya anak itu tidak merasa orang tuanya itu jauh dengan si anak itu, ya. Ini tantangan real, ya, yang di saat ini. Iya, Pak. Ya, baik. Ini adalah kesempatan dari keluarga-keluarga Kristus untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang dihadapi oleh keluarga tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube, ya, di acara Kesahku yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesahku bulan depan. Jadi ini dapat menjadi referensi atau solusi, bahkan berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, ya. Dengan demikian berakhir pula acara Kesahku, ya. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita yang spesial ini, yang hebat-hebat ini, Bu Meti. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih. Pak Agung, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Baik, ya. Saya puji Tuhan telah berkenan berbagi cerita, ya, untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini, ya. Sampai bertemu di bulan depan dengan topik yang tidak kalah seru, ya. Kesahku, keluarga sehat, anak kuat, keluarga sehat. Shalom.